Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Setiawati, NIM 12630620269. Saya akan menjelaskan tentang konseling Adrelian untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Teknik Konseling. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di Penzing, Austria, dan meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1937 di Aberdeen, Skotlandia. Alfred Adler adalah seorang psikologi sekaligus dokter terapis dan pendiri psikologi individual. Alfred Adler sudah banyak menghasilkan karya-karya yang lahir dari penelitian yang ia lakukan. Hakikat manusia. Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasikan oleh dorongan sosial. Ia percaya bahwa sejak lahir manusia telah dikaruniai dengan kesadaran bersosial dan hanya keterpaksaan atau kompensasi yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk mendapatkan atau mencapai kesejahteraan yang baik bagi dirinya dan juga orang lain. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain, mengikuti kegiatan kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepentingan diri sendiri, dan mengembangkan gaya hidup di mana mengutamakan orientasi sosial. Selanjutnya, struktur kepribadian. 1. Finalisme fiktif. 2. Perjuangan ke arah superioritas. 3. Perasaan inferioritas dan kompensasi. 4. Minat kemasyarakatan. 5. Gaya hidup. 6. Rencana kehidupan diri yang kreatif. Perkembangan kepribadian. 1. Kepribadian seorang individu mulai terbentuk dan cenderung menetap sejak usia 5 hingga 6 tahun. 2. Pengaruh masa kanak-kanak yang menetap dalam suatu gaya hidup yang salah, seperti perasaan rendah diri atau feeling of inferiority, pemanjaan atau pampering, dan pengabaian atau neglectful. 3. Adler mengembangkan teori urutan lahir didasarkan pada keyakinan bahwa keturunan, lingkungan, dan kreativitas lingkungan bergabung membentuk kepribadian. 4. Perbedaan sifat anak sesuai dengan urutan kelahiran. 1. Anak pertama, yaitu menjaga, melindungi, mengatur yang baik, kecemasan tinggi, dan mengkritik. Anak kedua, motivasinya tinggi, suka bersaing, dapat bekerja sama, pemberontak, dan mudah putus asa. Anak bungsu, yaitu ambisius, realistis, manja, bergantung pada orang lain. Anak tunggal, yaitu dewasa, secara sosial, manja, ingin selalu menjadi pusat perhatian, perasaan kerjasama yang rendah, dan takut bersaing. Selanjutnya, definisi konseling. Menurut Adler, konseling kelompok merupakan suatu model konseling yang berorientasi pada keutuhan dan keunikan individual untuk mengarahkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, proses konseling. Tujuan konseling mengembangkan rasa memiliki pada konseli dan membantu konseli mengadopsi perilaku baru dari tindakan dengan munculnya perasaan komunitas dan minat sosial. Fungsi dan peran konselor yaitu menyusun penilaian secara menyeluruh akan fungsi konseli. Pengalaman klien dalam konseling mengeksplorasi logika pribadi, konsep tentang diri, orang lain, dan kehidupan yang membentuk menjadi dasar gaya hidup individu. Hubungan antara konselor dan klien bersifat kolaborasi. Prosedur konseling. 1. Membangun hubungan konseling yang baik. 2. Menilai psikologi individu dan dinamikanya. 3. Mengarahkan pemahaman diri dan wawasan.
4. Reorientasi dan reedukasi. Selanjutnya, kelebihan konseling. 1. Penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. 2. Menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya yang sakit atau yang salah. 3. Menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. 4. Tingkah lakunya terarah tujuan lebih menekankan pada aspek-aspek psikologis sosial. Keterbatasan konseling. 1. Terlalu banyak menekankan pada tilikan intelektual dalam upaya perubahan. 2. Penekanan yang berlebihan pada pengalaman nilai, minat subjektif sebagai penentu perilaku. 3. Meminimalkan faktor biologis dan masa lalu. 4. Terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik konselor. Contoh kasus sebagai berikut. Rina adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Rina selalu merasa sendiri dan tidak ada orang yang mengerti dia semenjak kedua orang tuanya berpisah. Rina dan kakaknya memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Sehari-hari, Rina lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan pembantunya. Karena ayahnya sibuk bekerja dan Rina juga tidak terlalu dekat dengan kakaknya, karena Rina lebih sering bersama pembantunya dan ayahnya yang jarang pulang, ia merasa bahwa ayahnya tidak memperdulikannya. Ditambah Rina yang tidak terlalu dekat dengan kakaknya, menganggap bahwa kakaknya pun juga tidak peduli dengan Rina. Rina pun merasa kesepian dan kesedihan yang membuat Rina mempunyai perasaan rendah diri, menganggap dirinya tidak ada yang peduli dengan dirinya. Suatu ketika ayah dan kakaknya sedang berada di ruang TV, mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Kakaknya Rina yang asik bermain gadget dan ayahnya yang masih sibuk dengan pekerjaan kantornya. Rina yang datang pun tidak dilihatnya. Lalu Rina yang tidak kuat dengan keadaan yang seperti itu memutuskan untuk memberanikan dirinya dan berkata, "Apakah saya masih kalian anggap dalam rumah ini?" Dengan nada yang emosi lalu pergi meninggalkan mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.